Yang menekan bel itulah dia yang menjawab. Dan silakan ketika menjawab mengarahkan ke arah Dewan Juri. Sudah bisa diterima ya? Oke, kita akan langsung masuk ke sesi rebutan. Baik, soal pertama silakan disimak dengan baik. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Mengapa pembatasan hak asasi manusia atau derogable rights tersebut wajib diatur dengan undang-undang? 5, 4, 3. A8. Baik Dewan Juri yang terhormat, karena agar tidak ada penyalahgunaan hak dan kebebasan yang diberikan. Bagaimana Dewan Juri? -5. -5, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Adik-adik, grup B, grup C bersiap karena kembali kami akan membacakan soalnya. Baik, berikut pertanyaannya kembali saya bacakan. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Mengapa pembatasan hak asasi manusia atau derogable rights tersebut wajib diatur dengan undang-undang? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri? Baik, izinkan saya untuk langsung membacakan jawabannya. Berdasarkan pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh MC, maka jawabannya adalah pembatasan HAM wajib diatur dengan undang-undang karena prinsip legalitas dan supremasi konstitusi. Yang itu juga merupakan konsekuensi dari negara hukum, sebagaimana yang dianut oleh negara kita yakni negara Indonesia. Seperti itu. Itu tadi untuk jawabannya, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, adik-adik, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Pengaturan bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan berada pada bab yang sama dalam undang A3. Bab 15. -5. -5, tidak apa, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Grup B, grup C bersiap, kami akan kembali membacakan soalnya. Pengaturan bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan berada pada bab yang sama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara filosofi, identitas bernegara, keseluruhan elemen ini mempresentasikan supremasi apa? B2. Eksistensi kedaulatan hukum politik Indonesia. Poin 10. 10 poin. Baik, pertanyaan berikutnya silakan disimak dengan baik. Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sebagaimana pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, apa implikasi? B1. Rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Bagaimana? Poin 10. 10 poin. Baik, adik-adik, bersiap soal selanjutnya.
Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan A10. 5, Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Poin 10. 10 poin. pertanyaan berikutnya. Sebelum disahkan di rapat pleno BPUPKI, dokumen Piagam Jakarta dirumuskan dan ditandatangani oleh Panitia 9. Pada tanggal berapakah Piagam B2. 22 Juni 1945. Poin 10. 10 poin. Baik, adik-adik, bersiap untuk soal berikutnya. Bunyi Sumpah Pemuda adalah A3. Baik, bunyi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. bagaimana Dewan Juri? Poin 10. 10 poin. berikutnya. Praktik perbudakan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia adalah musuh utama dari sila kedua Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun B3. Pasal 28G ayat 1. Minus 5. Minus 5, tidak apa-apa, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, grup A, grup C bersiap karena kami akan membacakan soalnya. praktik perbudakan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia adalah musuh utama dari sila kedua Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggarisbawahi hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak untuk memperoleh suaka politik di negara lain. Pada pasal dan ayat berapakah hak A10. Pada pasal 28G ayat 2. Poin 10. 10 poin. Baik, adik-adik tetap fokus. Kita akan melanjutkan soal berikutnya. MPR melalui ketetapan MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme memberikan pedoman bahwa penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Di samping itu, MPR dalam ketetapan tersebut juga memberikan syarat bagi penyelenggara negara. Sebutkan syarat. C7. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, dan terbuka serta mampu memberikan diri dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin 10. 10 poin. berikutnya? Berani membela kebenaran dan keadilan. Sikap tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tadi untuk jawabannya, kita berikan tepuk tangan Boleh terlebih berikan dahulu. semangat untuk grup A, B, dan C. Baik, adik-adik bersiap soal selanjutnya. Ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1978 dan TAP MPR nomor 6 garis miring MPR garis miring 1973 yang mengatur kedudukan dan tata kerja lembaga tertinggi dengan A7. Sebelum diamandemen, MPR menjadi lembaga tertinggi dan sesudah amandemen terjadi prinsip check and balance di mana semua lembaga tinggi sejajar. Poin 10. 10 poin.
Berikutnya, salah satu prinsip penting dalam implementasi Bhinneka Tunggal Ika adalah kesatuan dalam kebinekaan. Prinsip ini menekankan bahwa keberadaan suku, agama, ras, dan antar golongan harus dipandang sebagai 5, 4, 3, 2, A1. Kekayaan nasional. -5. -5, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Bersiap grup B dan juga grup C untuk merebut poin. Silakan Kak Cynthia. salah satu prinsip penting dalam implementasi Bhinneka Tunggal Ika adalah kesatuan dalam kebinekaan. Prinsip ini menekankan bahwa keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan harus dipandang sebagai 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri? Baik, jawabannya kekuatan pendorong yang membentuk identitas nasional. Itu tadi jawabannya, kita kembali berikan tepuk tangan dan juga semangat. Grup A, grup B, dan juga grup C. Adik-adik, untuk soal selanjutnya. Partisipasi yang bermakna saat ini menjadi salah satu indikator dalam C5. Partisipasi partai politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, efektivitas peran dan fungsi partai politik atau kontrak sosial masyarakat yang semakin meluas. Poin 10. 10 poin. Program Merdeka Belajar merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan dua hal utama. Sebutkan. B2. Yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Poin 10. 10 poin. Luar biasa, semakin memanas Kak Cynthia. Semakin memanas. Adik-adik tetap fokus. Soal selanjutnya. Ketetapan MPR nomor 6 garis miring MPR garis miring 2001 yang direkomendasikan untuk tetap diimplementasikan dalam kehidupan bernegara saat ini membahas tentang apa? 5, 4, B1. Membahas tentang etika kehidupan berbangsa. Poin 10. 10 poin. Baik. Soal berikutnya. Lagu ini menjadi representasi emosional dari pengakuan atas kedaulatan bumi dan air Indonesia. Selaras dengan semangat konstitusional untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Liriknya menekankan bahwa sejauh apapun seseorang berkelana ke berbagai negeri, kecintaan B3. Tanah airku Ibu Sud. Izinkan kami menyanyikan. Tanah